harusnya dia muncul tulisan recording. Oke, selamat pagi. Jadi kita mulai. Saya akan review kemarin. Sebentar, saya share dulu. Oke, semuanya sudah lihat ya? Oke, sudah lihat? Oke, Sudah. oke, terima kasih. Oke, jadi kemarin ternyata saya yang 20 menit terakhir saya lupa rekam, jadi saya review sebentar yang kemarin. Jadi, oke, bisa kalian lihat di sini bahwa kita memiliki masalah untuk mengestimasi F. Jadi ingat, kita konteksnya adalah untuk memberikan F hat, estimasi dari fungsi yang asli. Jadi fungsi itu apa? Jelas, itu kita punya Y sebagai fungsi dari X. Jadi X itu menghubungkan, jadi fungsi ini menghubungkan X dengan Y. Sebutlah contoh, Y sama dengan 2X plus 3, dan kita mencari fungsi yang mencoba mendekati fungsi yang asli. Mengapa? Karena kita tidak tahu fungsi asli seperti apa. Yang kita punya hanyalah data sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, apa yang kita lakukan? Jadi sebenarnya kalian membuat dulu, mengkoleksi matriks X, yaitu matriks input. Jadi ini data kalian, inputnya seperti apa. Dan juga di sini Y itu adalah outputnya seperti apa. Jadi misalkan X itu adalah berapa tahun pendidikan, kemudian misalkan juga senioritas, dan Y-nya adalah income. Jadi kita yang mencari semacam hubungan antara years of education, kemudian seniority, sama income-nya seperti apa. Dan kita dapat data, misalkan ini untuk individu-individu yang berbeda-beda, dan kita yang mencari hubungan itu. Jadi intinya kita mencari ini, find a function f hat such that y approximated by f hat x. Jadi kita mendekati y asli tanpa topi dengan f topi yang kita bangun berdasarkan data-data yang kita miliki. Jadi kemarin kita membahas metode parametrik. Jadi ada dua nanti akan saya bahas, yaitu metode parametrik dan metode non-parametrik. Jadi kalau parametrik itu seperti apa, kemarin sudah saya bahas juga, bahwa metode parametrik ini, kita asumsikan dulu bahwa fungsinya akan berbentuk seperti sesuatu. Jadi karena kita tidak tahu fungsi aslinya seperti apa, yang kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa bentuknya akan seperti ini. Jadi contoh paling gampang adalah regresi linear. Kalau regresi linear, kita sudah pasang asumsi bahwa fungsinya akan seperti Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, atau mungkin ya kita mengenal Y sama dengan AX plus B. Jadi kalau metode parametrik, kita sudah asumsikan bahwa bentuknya akan seperti ini, bisa linear, bisa sebutlah polinomial, bisa eksponensial. Dan masih ada berbagai macam tipe, tapi saya harap kalian dapat idenya seperti apa. Dan begitu kita sudah pasang asumsi akan seperti apa, yang kita lakukan adalah mengestimasi koefisien. Jadi koefisien maksudnya adalah beta 0 dan beta 1. Dalam konteks ini ya, misalkan regresi linear satu dimensi, seperti ini. Semoga terlihat oleh kalian kursornya. Nah, jadi selanjutnya kita harus mengestimasi beta 0 dan beta 1 ini kita buang ya X2 sampai XP, karena kita membahas regresi linear satu dimensi saja untuk saat ini. Nah, jadi kita mencari beta 0 dan beta 1 itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan data, dan nanti ada juga metode untuk menghitungnya yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke metode. Jadi nanti kita akan memakai namanya ordinary least squares. Itu akan kita pelajari. Sebenarnya bagaimana sih cara menghitung koefisien? Jadi kita dapat model yang terbaik yang bisa mendekati data kita. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Nah, ini contoh yang kemarin sudah kita lihat juga. Jadi ini kita punya permasalahan seperti ini. X-nya adalah years of education. Seniority, Y-nya adalah income. Yang kita punya adalah data berwarna merah. Hanya itu saja, data berwarna merah, ada fungsi berwarna biru, tapi kita tidak tahu seperti apa. Oke, ini hanya untuk alasan supaya bisa kita pelajari saja, fungsi biru ini ada, tapi kita tidak tahu. Jadi kita mencoba mendekati si fungsi biru ini. Jadi kita bisa mencari hubungan antara dua variabel input dan variabel output, yaitu outcome. Jadi yang kita lakukan adalah dalam kasus ini membuat pendekatan menggunakan regresi
linear yang berwarna kuning di sisi sebelah kanan. Jadi bisa Anda lihat di sini bahwa si kurva warna kuning ini bisa menangkap hubungan positif antara dua variabel input dan satu variabel output. Jadi bisa Anda lihat di sini ada model regresi linear. Jadi ada income, kita aproksimasi, ini ada tanda seperti ini, itu adalah aproksimasi. Beta 0 plus beta 1 kali education plus beta 2 kali seniority, ada 3 beta. Jadi ada beta 0, beta 1, beta 2 karena kita dua variabel. Jadi kita membuat asumsi bahwa fungsi akan seperti ini, dan yang kita hitung adalah beta 0, beta 1, dan beta 2. Jadi bisa Anda lihat fungsi kuning ini seperti dia bisa menangkap tren linear, tapi kalau kalian bandingkan dengan yang warna biru ini mohon maaf, apakah kursor saya terlihat? Kursor mouse-nya? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke, baik. Nah, jadi kalau Anda lihat, kurva warna biru ini ada sedikit curvature lah, jadi kira-kira ada gradiennya berubah-ubah kalau bahasa matematiknya, jadi tidak sepenuhnya lurus, tapi ada semacam seperti ini, dan tren itu tidak tertangkap oleh regresi linear kita. Jadi ini salah satu kekurangan model parametrik, nanti akan saya bahas. Jadi walaupun dia modelnya interpretable, apa maksudnya interpretable? Karena kalau kita lihat fungsinya, kita jadi tahu, oh ternyata kalau misalkan dia dapat 1 tahun plus pendidikan, maka kita bisa expect bahwa income-nya akan naik berapa rupiah atau berapa dolar misalnya. Kalau dia lebih senior 1 tahun, kita bisa tahu juga berapa extra income yang akan dia dapat. Jadi dari melihat model statistiknya, Anda bisa mengerti sesuatu terhadap problem Anda. Walaupun jelas ada sesuatu yang miss, yaitu curvature tadi, tapi modelnya adalah interpretable. Bisa kita interpretasi begitu melihat modelnya. Walaupun kekurangannya adalah model yang kita pilih, bisa saja tidak match dengan fungsi aslinya seperti apa. Dalam hal ini kita bisa melihat ada curvature yang tidak tertangkap oleh fungsi linear seperti ini. Oke, ini sudah saya bahas kemarin. Saya lupa record, jadi saya tambahkan ini. Nah, sekarang ada metode non-parametrik. Nah, apa maksudnya metode non-parametrik? Jadi kalau misalkan, kalau tadi kita membuat semacam asumsi bahwa fungsinya akan berbentuk seperti sesuatu, kalau metode non-parametrik, kita tidak membuat asumsi apapun. Nanti akan kita lihat satu metode yang maksudnya seperti apa sih metode non-parametrik. Jadi kalau metode non-parametrik, dia tidak memasang asumsi, tapi tujuannya tetap sama, dia mencoba mendekati fungsinya sedekat mungkin. Tanpa terlalu, bilanglah terlalu kasar, atau terlalu kasar lah. Nah, jadi metode non-parametrik, jadi dia benar-benar menghindari bahaya bahwa kita bisa saja kita pasang, kalau parametrik, kan kita bisa pasang suatu asumsi, oh linear nih, oh tapi ternyata fungsi aslinya tidak linear. Jadi kita bisa membuat tipe-tipe kesalahan seperti itu. Misalkan ternyata fungsinya eksponensial, oh ternyata kita hanya pasang linear dan tidak cukup. Jadi kalau metode non-parametrik, dia tidak pakai asumsi seperti itu, dan dia menghindari asumsi-asumsi tadi yang saya bilang. Nah, jadi dia nanti bisa saja dia mengcapture curvature seperti ini. Walaupun nanti akan kita lihat juga bahwa metode untuk membuat modelnya, anggaplah seperti membuat model regresi linear, tapi Anda membuat model non-parametrik, itu tidak straightforward seperti metode parametrik. Nah, jadi ada beberapa metode, ada thin plate spline, k-nearest neighbors, dan ada puluhan lagi. Tapi nanti akan kita pelajari detailnya metodenya seperti apa adalah KNN atau K nearest neighbors. Jadi K tetangga terdekat. Jadi nanti metodenya ya make sense lah, maksudnya tetangga terdekat, kita akan prediksi sesuatu berdasarkan tetangga terdekat dia. Nanti akan kita lihat. Oke. Nah, tapi oke, ini slide-nya seharusnya ada di halaman sebelumnya. Nah, tapi ini bagaimana kita melihat apa sih artinya regresi linear? Apa artinya suatu model itu interpretable? Jadi misalkan contoh ini, X adalah waktu dalam minggu,
Y adalah accumulated savings, jadi tabungan. Jadi ini ada data, warna biru ini, kemudian kita coba buat fungsi regresi linear seperti apa. Oke, tolong di-mute, maaf. Oke, saya sebagai host bisa mute, jadi saya mute saja. Oke, jadi ada Y sama dengan beta 0 atau B plus beta 1 X, kita dapat savings sama dengan 400 plus 307,5 weeks. Berarti 400, atau Y sama dengan 400 plus 307,5 X. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya fungsi ini apa? Ini kan sudah kita buat model linearnya. Maksudnya adalah, pertama, jadi orang ini memiliki initial saving $400. $400 dari mana? Itu dari intercept-nya ini. Oke, 400. Kemudian, sebutlah dia mencoba menabung seminggu lagi, maka dia bisa expect bahwa dia akan mendapatkan ekstra $307,5 ke tabungannya dia. Jadi kita bisa bilang secara rata-rata tabungan dia per minggu adalah $307,5. Jadi kira-kira seperti itu cara kita membaca model regresi linear. Jadi jelas dari model kita bisa tahu bahwa oh ternyata orang ini memiliki tabungan awal segini, kemudian juga kalau dia nabung selama seminggu, dia bisa dapat ekstra tabungan sebanyak $307,5. Oke, ini adalah maksud dari fungsi ini. Jadi ini cara kita contoh membaca model yang interpretable. Kita kembali lagi ke model non-parametric. Jadi kita memakai yang namanya thin plate spline. Sekarang Anda cukup tahu saja thin plate spline, saya tidak akan membahas detailnya. Jadi intinya saya ingin mencoba mengkontraskan ini dengan metode parametrik sebelumnya. Jadi bisa kita lihat bahwa secara akurasi itu apa sih maksudnya? Akurasi adalah dia semakin mendekati fungsi yang berwarna biru. Jadi bisa Anda lihat, fungsi kuning, fungsi dari thin plate spline yang kita buat berdasarkan data merah, kita bisa bilang dia sebenarnya sangat mendekati fungsi aslinya seperti apa, yang warna biru. Jadi kita bisa memberikan prediksi yang lebih akurat ketika sebutlah kita mau prediksi ketika kalau misalkan orang dia senioritasnya sekian tahun, tahun pendidikannya sekian tahun, berapa sih kira-kira income yang didapatkan? Jadi fungsi thin plate spline ini memberikan hasil yang lebih akurat. Tetapi model statistiknya tidak interpretable. Dalam artian, kalau Anda melihat modelnya, kan tadi kalau regresi linear Anda tahu, oh Y, AX plus B, oh ini maksudnya toh. Tapi kalau metode non-parametrik, Anda melihat modelnya, Anda tidak bisa menangkap apa-apa di situ. Anda tidak akan mengerti sebenarnya terjadi tren apa sih. Bahkan persamaannya tidak bisa saya tulis di sini. Karena memang terlalu panjang. Begitu saya lihat pun, saya tidak mengerti apa-apa. Nah, jadi advantage-nya adalah metode non-parametrik, fleksibilitasnya lebih tinggi. Mengapa fleksibel? Bisa Anda lihat, dia ternyata bisa menangkap curvature yang tidak tertangkap oleh regresi linear. Jadi dia bisa menangkap, sebutlah permukaan atau fungsi yang lebih kompleks. Ketika saya bilang kompleks tuh maksudnya fungsinya tidak hanya linear, tapi juga bisa mungkin naik turun atau seperti ini. Jadi, nah, tapi ada disadvantage-nya, yaitu di banyak kasus model ini tidak bisa kita interpretasikan. Jadi kalau kita balik ke bahasan kemarin, ada model-model yang ada ketika kita lebih butuh prediksi, ada ketika kita lebih butuh inference. Mungkin dalam hal ini kita lebih butuh prediksi untuk memberikan hasil yang bagus, tapi kita agak susah juga melihat sebenarnya trennya itu seperti apa sih. Ini masih untung, masih dua dimensi. Dua dimensi maksud saya dua variabel input. Tetapi ketika jumlah variabelnya sebutlah 4, Anda tidak bisa melakukan visualisasi seperti ini lagi. Oke, itu masalahnya.
dengan metode non-parametrik. Nah, saya yakin kalian pasti akan lebih ngeh ketika kita praktik nanti dengan MATLAB, tapi kita jelas kita butuh teorinya dulu untuk mempelajari ini semua. Nah, jadi sebenarnya ada trade-off antara akurasi dan interpretability. Beberapa metode itu tidak fleksibel dan cukup restriktif. Sebagai contoh, regresi linear itu adalah metode infleksibel. Mengapa tidak fleksibel? Karena kita sudah kasih bentuk fungsinya akan linear. Dia tidak fleksibel. Ya udah linear ya linear aja. Coba cari yang mendekati paling bagus seperti apa. Tapi di sisi lain, metode seperti thin plate splines dan nanti namanya K nearest neighbors itu lebih fleksibel karena kita tidak memasang asumsi. Jadi dia bisa menangkap mungkin fungsi-fungsi yang lebih kompleks, yang lebih ribet dari sekedar linear. Nah, kemudian apa ini maksudnya no free lunch? No free lunch, no one method dominates all others over all possible datasets. Tidak ada satupun metode yang lebih baik dari metode lain untuk semua problem yang kita hadapi. No free lunch, jadi tidak ada makan siang gratis. Tidak ada satu metode yang akan lebih baik daripada metode lain untuk semua problem. Artinya apa? Jadi untuk problem yang sedang Anda hadapi, mungkin ada metode A yang lebih bagus, untuk problem lain, metode B lebih bagus, malah metode A yang lebih jelek. Jadi sebenarnya tantangan di data science itu adalah memilih metode yang sesuai dengan aplikasi atau problem yang sedang Anda hadapi. Jadi makanya kalau kita misalkan menekuni data science, itu akan ada banyak metode. Jadi kita harus memilih mana kira-kira metode yang paling tepat untuk aplikasi kita. Sebagai contoh, apakah kita lebih butuh prediksi, ataukah kita lebih butuh model interpretable? Nah, di situ challenge-nya. Jadi tidak ada satu metode yang lebih baik, yang 100% lebih baik daripada metode lain. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba kontraskan tadi, model fleksibel dan model less fleksibel. Jadi model fleksibel itu bentuknya biasanya sangat complicated, dan ketika kita melihat model statistiknya, kita susah mengerti ada hubungan apa sih antara input dan output, antara masukan dan keluaran. Tapi keuntungannya, karena dia fleksibel, dia dapat menangkap respons yang lebih kompleks, sehingga dia lebih berguna untuk prediksi. Nah, tapi masalahnya adalah model-model seperti ini cenderung lebih lemah terhadap masalah overfitting. Itu apa? Tidak akan saya bahas sekarang, tapi nanti akan saya jelaskan. Kita akan lihat juga contohnya seperti apa. Nah, di satu sisi, model yang kurang fleksibel seperti regresi linear itu sangat berguna untuk inference. Karena kita bisa melihat dari model ada tren seperti apa sih yang sedang terjadi. Karena modelnya sendiri memang didesain supaya mudah kita interpretasikan. Kita sudah pasang asumsi, oh modelnya seperti ini, linear, eksponensial, supaya kita mengerti sebenarnya sedang terjadi apa. Nah, tapi karena asumsi yang kita pasang, dalam beberapa kasus, dia sebenarnya cukup sulit untuk menangkap respons-respons yang kompleks. Nah, tapi sebaliknya, dibandingkan dengan metode metode fleksibel, dia less prone maksudnya to the overfitting phenomenon. Jadi selalu akan ada trade-off antara model yang fleksibel, yang lebih menekankan interpretability, metode yang kurang fleksibel, yang lebih menekankan interpretability, dan metode yang fleksibel, yang lebih menekankan prediksi. Nah, apa maksudnya? Nanti akan kita lihat seperti apa. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu ketika kita mau bilang model akurat itu seperti apa sih? Mungkin kalau secara common sense, pastilah kita akan bilang model yang akurat, namanya juga model kan. Model itu mendekati suatu kenyataan. Kita mau mendekati suatu kenyataan dengan menggunakan model. Dan tentunya suatu model itu punya inaccuracy. Seberapa akurat model tersebut mendekati
kenyataannya seperti apa. Nah, jadi kita ingin model yang akurat, sebutlah seperti itu. Nah, jadi for a given method, we can also assess the accuracy of the model. Jadi kita ingin tahu sebenarnya model itu seberapa akurat. Jadi kita harus mengukur seberapa akurat model tersebut yang sudah kita buat. Jadi kita mengukur yang namanya quality of fit. Jadi kualitas seberapa fit itu maksudnya fitting, mendekati model kita dengan kenyataannya seperti apa. Kalau Anda pakai regresi linear, mungkin di Excel, mungkin di kalkulator, dia akan mengeluarkan yang namanya R squared, R superscript 2. Yang kalau mendekati 1, dia artinya dia paling bagus. Nah, itu juga salah satu measure of fit, R squared itu. Jadi bayangkan saja seperti itu. Oh, dia semakin mendekati 1, artinya modelnya semakin bagus. Nah, itu akan kita lakukan juga, tapi kita akan memakai suatu measure yang baru, namanya mean squared error. Saya tidak tahu, mungkin di Anum Anda juga pernah mendengar ini, mungkin mean squared error. Tapi dia mean squared error itu adalah kita mengukur seberapa akurat model kita dengan kenyataan. Oke? Nah, kita lihat dulu, kita coba bongkar suku-sukunya seperti apa. Jadi, bentar, ada gangguan sedikit. YI ini adalah yang tadi, data-data merah tadi, yang sudah kita observe seperti apa, sebutlah. Jadi ini adalah yang datang dari model aslinya seperti apa. Oke, sorry. Saat ini jangan bilang ini yang warna merah dulu, tapi Y ini adalah model aslinya seperti apa. Oke, nanti 10 menit akan saya call lagi. Ini adalah model asli. F hat ini adalah pendekatan yang Anda buat. Bisa garis linear, bisa thin plate spline. Jadi Anda mengukur error ini. Error ini Anda ukur untuk sejumlah sampel atau sejumlah tes data yang Anda miliki, yaitu N. Jadi Anda ukur errornya, kemudian Anda square, dan Anda min-kan. Nah, itu maksudnya. Ini adalah error square min. Makanya namanya mean squared error. Jadi Anda mengukur error seperti ini untuk sejumlah N, dan Anda ukur errornya seperti apa. Jadi kita bisa tahu seberapa akurat suatu model. Dan yang namanya error, MSE ini akan menjadi kecil ketika model yang kita buat, predicted response, model kita akan memprediksi, adalah sangat dekat dengan respons asli seperti apa. Respon maksudnya adalah Y, asli, tanpa topi. Dan sebaliknya, kalau model Anda tidak akurat, maka MSE ini akan besar. Oke, jadi itu gunanya kita melakukan analisis dengan MSE supaya kita bisa tahu seberapa akurat model yang kita buat. Oke, dan ada beberapa cara untuk menghitung mean squared error. Yang paling obvious adalah kita menggunakan MSE ke training data kita. Ingat apa itu training data? Training data adalah data yang kita gunakan untuk membuat model kita, alias data yang sudah kita observe. Jadi itu yang membuat matriks X kita tadi, dan juga vektor Y. Itu namanya training data. Jadi simple ya, kita bisa ukur error antara training data kita dengan fungsi yang sudah kita buat. Anda punya regresi linear, ntar saya lihat dulu, saya ada contohnya. Oh ada, oke. Jadi Anda membuat fungsi regresi linear, Anda ukur error antara regresi tersebut dengan titik-titiknya. Nah, tapi masalahnya apa? Sebenarnya kita tidak terlalu, mungkin kita tidak terlalu peduli juga tentang seberapa akurat model kita dengan training data kita. Tujuan kita apa sih membuat model?
kan kita mau membuat prediksi kan ya, prediksi untuk suatu X yang kita belum ketahui sama sekali. Jadi kita sebenarnya lebih tertarik akurasi dari metode kita ketika kita aplikasikan ke data yang belum kita observe, unseen. Belum kita ukur, data yang belum kita lihat, X yang belum kita ukur. Itu yang sebenarnya kita lebih care, karena kita melakukan prediksi. Nah, tapi sebelumnya, kita lihat dulu contohnya seperti apa. Jadi Anda ingat saja bentuknya mean squared error ini. Nah, coba kita lihat. Kita kasih contoh seperti ini. Jadi, kita memakai regresi linear untuk mendemonstrasikan kegunaan dari MSE. Sebutlah kita membuat data dari fungsi Y sama dengan 2X. Ini fungsi aslinya. Y sama dengan 2X yang berbentuk garis hitam di sini. Ini adalah Y sama dengan 2X, fungsi aslinya. Tapi ada noise yang mengganggu pengukuran, sebutlah. Jadi yang bisa kita observe, bukan betul-betul si garis hitam ini, tapi adalah poin-poin berwarna biru ini. Ini adalah Y sama dengan 2X plus noise. Jadi selalu ada error di pengukuran. Oke, error itu bisa plus minus, makanya ada yang di atas garis hitam, ada yang di bawah garis hitam. Nah, jadi kita punya data ini, kita yang melakukan prediksi berdasarkan 6 data ini. Nah, kita membuat model regresi linear. Oke, untuk saat ini Anda belum tahu bagaimana cara membuat model linear, tapi ini adalah metode garis yang terbaik, garis merah ini nanti akan kita pelajari. Oke, jadi sekarang kita sudah punya garis merah, yaitu prediksi saya yang akan saya mau coba bandingkan dengan respons hasilnya seperti apa. Oke, kita mencoba menghitung dulu yang namanya training mean squared error, yaitu mean squared error yang saya gunakan ke data training saya. Dan kita punya 6 data training yang berwarna biru ini. Oke, sekarang kita lihat di kolom Excel ini, apa saja. Y ini adalah yang berwarna biru. Oke, ini angka-angkanya. Y hat Y topi ini apa? Itu adalah prediksi regresi linear di titik-titik ini. Oke, yaitu titik-titik di mana Anda punya data. Dan itu adalah Y hat Anda. Berarti yang garis merah ini, ketika dia di X sama dengan di mana titik-titik biru ini berada, itu adalah Y hat kita. Oke, si garis merah ini. Oke, kita udah punya Y, kita punya Y hat, kita bisa hitung selisihnya. YP dikurang, sorry, ini maksudnya Y dikurang Y hat. Oke, bukan YP. Y dikurang Y hat, Anda mendapatkan ini. Dan Anda squared-kan saja, sama ini juga Y dikurang Y hat. Anda squared, Anda mendapatkan ini. Berarti ini adalah ini, untuk setiap titik saya, berarti N saya adalah 6, ya sudah, sisanya tinggal Anda min-kan saja. Jadi error, squared, mean squared error. Jadi Anda bisa expect bahwa kira-kira error rata-ratanya terhadap data asli saya adalah 0,0256. Ini adalah training MSE saya. Error yang saya gunakan terhadap data training saya. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini sebelum putus 2 menit. Nah, tapi pada
Sekitar 2 menit kelihatannya tidak cukup untuk saya membahas halaman ini, atau nggak apa-apa lah, saya lanjutkan dulu. Nah, tapi pada akhirnya kan kita ingin melakukan prediksi terhadap data yang kita belum tahu, seperti apa. Nah, sebagai contoh, kita punya data, kita punya saham, kita punya misalkan return-nya berapa, berdasarkan data yang kita miliki. Misalkan kita train data kita berdasarkan data 6 bulan ke belakang. Nah, tapi pada akhirnya kan kita lebih peduli terhadap bagaimana model kita bisa memprediksi pasar saham ke depannya, bukan ke 6 bulan ke belakang. Yang ngapain? Itu kan tujuan kita prediksi saham, kita ingin melakukan prediksi ke depan, seperti apa. Jadi sebenarnya, atau dengan contoh lain, misalkan di clinical measurement, kita mau memprediksi resiko diabetes untuk pasien ke depan. Kita punya data misalkan dari pasien-pasien yang lama, tapi apa gunanya lagi kita pakaikan ini ke pasien yang lama? Kita ingin supaya model kita akurat untuk memprediksi ke depan ketika ada pasien baru, seberapa besar resiko diabetesnya. Oke, saya potong dulu dan saya lanjutkan. Ingatkan saya untuk menekan tombol record. Oke.